Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat portal kanker. Perkenalkan, saya Nadia yang merupakan penyintas kanker, di mana ketika tahun 2020 saya telah terdiagnosa kanker usus besar stadium 3B, dan saat ini di tahun ketiga alhamdulillah saya telah menyelesaikan rangkaian terapi medis yang saya jalani. Dan di sini saya ingin berbagi sharing testimoni bagaimana dalam 3 tahun saya bisa menjalani terapi sampai selesai dan sudah terbebas dari kanker. Kekhawatiran muncul memang tiba-tiba mematahkan semangat hidup tentunya, dan itu terjadi memang tidak sebentar. Namun kita sebagai umat beragama tentunya harus yakin bahwa Allah ya Subhanahu wa Ta'ala memang mengirimkan ujian ini sebagai tanda Beliau menyayangi kita. Dalam artian ujian yang saya terima tentunya moga-moga bisa menghapus dosa, dan kemudian moga-moga kita bisa lulus dari ujian ini. Dan tentunya Allah memberikan keluarga yang cukup support kepada saya dan juga lingkungan rekan-rekan, terutama karena mungkin saya berkarir, tentunya rekan-rekan di kantor itu juga memegang peranan penting dalam kesembuhan kita untuk maksimal bagaimana nantinya harus bebas dari kanker. Memang keluarga memegang peranan penting ketika saya berjuang melawan kanker. Tentunya selain doa dari keluarga, dari teman-teman sekeliling, itu bagaimana keluarga menemani saya dalam keseharian ketika berjuang, mulai dari operasi sampai operasi selesai, kemudian kemoterapi, kemudian setahun lebih saya berjuang. Itu memang betul-betul luar biasa didampingi keluarga. Dan satu hal yang harus kita yakini bahwa Allah mengirimkan penyakit untuk kita memang supaya kita lebih bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saya masih berjuang kanker, tentunya ketika kita ke rumah sakit itu saya pasti ngobrol dengan kanan kiri, tanya sana sini, dan yang utama tentunya ketika kita konsul dengan dokter bukan hanya untuk urusan sakit medis saja, tapi tentu saya terbiasa meminta testimoni dari pasien-pasien yang sedang beliau tangani. Jadi akhirnya memang saya punya banyak teman yang sudah sembuh ataupun memang yang terdiagnosa kembali ada gitu kankernya. Jadi memang karena itu jalur tercepat, selain kita bergabung di komunitas di sosial media, itu melalui dokter yang menangani kita, itu jalur tercepat karena beliau lah yang punya banyak pasien-pasien itu, dan atas seizin beliau ya kami punya komunitas kecil-kecilan seperti ini. Efek samping yang seringkali muncul pada pasien kanker sebetulnya saya bisa kategorikan standar ya, artinya yang standar pasti muncul itu pusing, mual, dan muntah. Itu pada umumnya timbul efek samping dari kemoterapi. Ketika keluhan muncul, keluhan standar tadi ya saya bilang mual, pusing, muntah, itu memang kita dibekali obat-obatan di rumah. Dan bisa juga sih waktu itu disarankan kalau memang tambah parah di rumah disarankan untuk ke UGD. Tapi saat itu sih alhamdulillah ketika saya di rumah minum obat teratur sembuh, dan sampai kemo berikutnya saya bisa 12 kali target tercapai dengan waktu juga yang sesuai rencana. Tapi memang waktu itu saya khusus diri saya ya, tapi belum tentu ini juga terjadi pada rekan-rekan semua. Pada saat itu ada efek yang muncul justru ketika setelah kemo selesai 12 kali itu kaki dan tangan saya sebelah kiri itu merasakan kebas, kemudian timbul senut-senut. Tapi saya sih nggak khawatir karena saat itu saya langsung konsulkan ke dokter tim yang memang menjalankan kemo kepada saya, lalu saya dirujuk kepada dokter saraf. Dan saat itu langsung dilakukan pemeriksaan saraf dan disarankan untuk ada beberapa minum obat tertentu dan juga ada fisioterapi. Dan alhamdulillah hanya beberapa bulan saja dari gejala itu muncul,
sudah selesai, pulih, dan alhamdulillah sampai hari ini persis 3 tahun itu tidak muncul lagi gejala saraf itu. Ketika proses kemoterapi berlangsung, tentunya ketika kita di rumah tetap jaga pola makan sehat, dan juga waktu itu saya disarankan oleh dokter yang menghandle saya itu wajib banget yang namanya kita menjaga aktivitas fisik. Memang betul disarankan tidak melakukan aktivitas berat, tapi tentunya aktivitas ringan kita, mungkin ada rekan-rekan yang ibu rumah tangga atau memang aktivitasnya di rumah, atau saya contohnya karena saya berkarir tapi saat itu memang saya mengambil cuti, saya tetap melakukan pagi, jalan pagi keluar, kemudian aktivitas yang ringan-ringan, karena dengan begitu membantu kita untuk recovery lebih cepat, karena membantu saraf-saraf kita untuk aktif kembali setelah kita berkali-kali melakukan opnam ya di rumah sakit. Itu biasanya memang pasti badan jadi lebih lemes. Dan kepada rekan-rekan sahabat Portal Kanker, baik yang saat ini sedang berjuang ataupun memang yang baru saja terdiagnosa kanker, entah itu stadium 1 sampai 4, yakin dan percaya bahwa kesembuhan itu pasti ada. Jadi karena pejuang kanker itu hidup memang hanya dari semangat, dan tidak lupa lagi memang kunci ibadah itu yang utama membantu kita bagaimana menjalani keseharian.